Indonesia Indonesia. Oke, anjing mah. Cek, 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 cek. Assalamualaikum, bisa kedengaran suara saya? Waalaikumsalam, bisa Bu? Bisa, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sambil menunggu teman-temannya, kurang lebih 5 menit lagi ya. Eh, ini saya juga lagi di perjalanan. Oke, kita tunggu sekitar 5 menit lagi.
Itu 28 kita Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan perkuliahan hari ini. Kita hari ini akan membahas tentang paradigma hukum di dalam lensa sosiologi. Mari sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita buka kelas ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti saya mohon maaf ya, kiranya di perkuliahan hari ini agak kurang stabil internetnya karena dalam perjalanan, jadi mungkin agak macet-macet sedikit, tapi mudah-mudahan bisa lancar dan tidak mengurangi makna dari perkuliahan hari ini. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang harapannya nanti kalian bisa mengerti dan menjelaskan hukum sebagai sistem nilai, kemudian menjelaskan hukum sebagai ideologi, dan menjelaskan hukum sebagai rekayasa sosial. Nah, kita lihat dulu bagaimana yang dimaksud dengan hukum sebagai sistem nilai. Pada dasarnya, hukum itu dibuat untuk kalau kita pakai perspektif historis kemarin ya, yang di awal-awal perkuliahan, hukum dibuat untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Apa maksudnya? Hukum sebagai sistem nilai adalah suatu pandangan di dalam paradigma hukum yang menekankan peran nilai-nilai di dalam hukum. Nah, pandangan ini mengakui bahwa hukum itu tidak hanya seperangkat aturan-aturan teknis ya yang melarang atau memerintahkan orang untuk berlaku tertentu, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang dipegang oleh masyarakat dan pembuat hukum itu sendiri. Nah, pendekatan hukum sebagai sistem nilai menekankan bahwa hukum itu harus selaras dengan nilai-nilai masyarakat untuk dapat diterima dan dihormati oleh masyarakat itu. Di sini, dengan paradigma ini, kita perlu menggarisbawahi peran etika dan moral di dalam pembentukan, penerapan, dan di dalam interpretasi hukum. Maka bisa dilihat kalau misalnya pakai paradigma ini, misalnya undang-undang kita melihat ada tuntutan untuk memberi kesempatan ya atau memberi kebebasan orang, misalnya kaum LGBT menuntut untuk diberikan ruang di Indonesia, itu belum tidak bisa dengan serta-merta dipenuhi oleh pemangku atau pembuat kebijakan di Indonesia. Kenapa? Ini kalau dilihat pakai paradigma
sistem nilai ini memberi ruang kepada kaum yang dalam tanda petik tidak sesuai dengan moral dan etika atau nilai yang dianut bangsa Indonesia, maka hukum itu tidak bisa diterima. Ya, walaupun misalnya mengusung isu HAM atau isu kebebasan berekspresi, ya, atau isu perlindungan kaum minoritas misalnya. Ini yang dimaksud dengan hukum sebagai dalam pandangan atau di dalam paradigma sistem nilai. Kita lihat poin-poin penting apa di dalam paradigma hukum itu sebagai sistem nilai. Ya. Hukum dianggap sebagai ekspresi dari nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat, ya, dan mungkin juga oleh pemerintah. Nilai-nilai ini dapat berupa prinsip-prinsip etika, prinsip keadilan, kebebasan, keadilan sosial, atau nilai-nilai yang dianggap penting, ya, di dalam masyarakat itu. Maka misalnya ketika kita komparasikan, kenapa Bu, hukum di Belanda itu membolehkan loh pernikahan sesama jenis, sedangkan di Indonesia tidak membolehkan. Ya karena nilai-nilai masyarakatnya yang dianut oleh masyarakat Belanda dan masyarakat Indonesia jelas berbeda. Ya. Kemudian etika dan moralitas. Hukum tidak hanya dipandang sebagai peraturan teknis, melainkan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan moral. Mencapai tujuan moral dan etis di dalam masyarakat. Ini artinya hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga mempromosikan perilaku yang dianggap baik, ya, dan mencegah perilaku yang dianggap buruk. Nah, baik buruk ini dalam setiap konteks masyarakat yang berbeda. Ya. Misalnya, ini saya tadi selalu mencontohkan kasus-kasus misalnya di dalam LGBT atau pernikahan sejenis supaya lebih gampang kalian melihatnya. Kalau dikomparasikan dengan masyarakat, misalnya masyarakat Eropa atau masyarakat yang di dalam negara-negara yang lebih liberal. Kemudian poin penting lainnya adalah relevansi nilai dalam pengambilan keputusan hukum. Di dalam paradigma sistem nilai ini, pengambilan keputusan hukum, nilai-nilai sosial, dan moral itu diperhitungkan. Nah, hakim dan pembuat hukum mungkin mempertimbangkan apakah suatu peraturan itu, suatu peraturan atau suatu hukum atau suatu undang-undang itu sesuai dengan nilai-nilai masyarakat atau sejalan dengan prinsip moral dan etika. Kemudian poin yang keempat, nilai-nilai sosial itu tidak statis dan pandangan masyarakat tentang apa yang benar dan apa yang salah itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Ya, dulu masyarakat konservatif Eropa tidak bisa menerima pernikahan sejenis, tapi kemudian saat ini bisa. Ya, artinya masyarakat itu tidak statis. Oleh karena itu, hukum juga harus dapat berubah dan berkembang untuk mencerminkan perubahan dan nilai-nilai ini. Ya. Pendekatan hukum sebagai sistem nilai menekankan bahwa hukum harus selaras dengan nilai masyarakat untuk dapat selalu diterima dan dihormati oleh masyarakat itu sendiri. Nah, hukum tidak layak disebut hukum jika di dalam pandangan paradigma sistem nilai, ya,
Dalam pandangan paradigma sistem nilai ini, hukum tidak layak disebut sebagai hukum jika mengalami kegagalan-kegagalan seperti ini. Misalnya kegagalan mengeluarkan aturan. Aturan yang bagaimana? Aturan yang tadi ya, mencerminkan nilai ya, yang tujuannya adalah moral dan etis dari masyarakat. Kemudian kegagalan menserasikan aturan dan implementasinya. Antara aturan yang berlaku dengan implementasinya. Kemarin kita sudah membicarakan atau berdiskusi tentang KUHP kohabitasi ya. Nah, bagaimana undang-undangnya, bagaimana implementasinya, maka disebut gagal kalau itu tidak serasi. Kegagalan hukum juga ya, tadi kita bilang hukum itu mengikuti masyarakat yang berubah ya, tetapi tidak juga kemudian sering melakukan perubahan. Setahun undang-undangnya sudah berubah misalnya. Itu juga disebut kegagalan. Kemudian kalau hukum itu tuntutan Sinyal ibunya jelek deh. AFK. Oke, maaf ya. Tiba-tiba blank spot. Mohon maaf. Kita lanjut. Oh, sudah terlihat lagi? Sudah, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Yang tadi kegagalan-kegagalan hukum ya. Antara lain juga kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut atau retroactive legislation. Ya. Kemudian kegagalan mengumumkan aturan tersebut. Oke, ini tadi paradigma hukum dengan melihat sistem nilai sebagai paradigma hukum. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjutkan dulu ya. Nah, bagaimana kalau paradigma hukum sebagai ideologi? Oke. Kalau di Indonesia, ideologi bangsa Indonesia apa? Pancasila, Bu. Oke, Pancasila. Maka semua aturan hukum merujuknya ke situ ya, ke Pancasila. Nah, kita lihat hukum sebagai ideologi. Yang dimaksud hukum sebagai ideologi itu apa? Pandangan hukum sebagai ideologi di dalam paradigma hukum itu mengacu pada pemahaman bahwa hukum adalah alat yang dipakai untuk mendukung dan memperkuat ideologi tertentu. Di dalam pandangan ini, tentu saja hukum dianggap sebagai alat
politik yang dipakai oleh pemerintah atau kelompok tertentu untuk mengendalikan masyarakat, ya, dan mempromosikan pandangan dunia atau nilai-nilai tertentu. Ya, misalnya kalau karena kita ideologinya Pancasila, maka nilai-nilai dan pandangan Pancasila itu harus tercermin di dalam hukum yang dibuat di Indonesia atau hukum yang dibuat oleh pembuat hukum di Indonesia. Ya, ini ya, hukum di dalam sebagai ideologi di dalam paradigma hukum ini melekat pada tadi sebagai alat politik yang dianggap yang dipakai pemerintah untuk mengendalikan, ya, mengkontrol masyarakat. Hukum sebagai kontrol sosial kemarin. Minggu depan kita juga akan diskusi tentang hukum dan politik. Mungkin lebih dalam akan kita kaji paradigma ini. Nah, bagaimana kalau hukum itu sebagai alat kekuasaan? Nah, hukum dipandang sebagai alat kekuasaan yang dipakai untuk menciptakan dan mempertahankan hierarki dan struktur sosial tertentu. Ya. Hukum dapat dipakai untuk menjaga status quo dan melindungi kepentingan elit atau pemerintah yang berkuasa. Saya tidak tahu ya apa yang terjadi di Sudan ya, tapi mungkin teman-teman nanti bisa menceritakan, ini karena sebagian besar dari Sudan ya, apa yang terjadi di sana, apakah hukum di sana ini apa dalam tanda petik dipakai oleh penguasa untuk mempertahankan status quo dan bagaimana. Mungkin nanti ada yang bisa berbagi soal ini. Kemudian poin yang kedua, ideologi di dalam hukum. Hukum itu mencerminkan dan ideologi yang ada di dalam masyarakat. Ideologi ini bisa berupa ideologi politik, ya, ekonomi, agama, atau lainnya. Hukum dipakai untuk memaksa dan mempromosikan ideologi tersebut. Ya, hukum kita dipakai untuk misalnya seharusnya nih ya, karena kita ideologinya adalah Pancasila, maka hukum itu seharusnya mempromosikan hukum-hukum ekonomi yang di Indonesia, misalnya harusnya mempromosikan apa namanya ekonomi yang lebih perekonomian yang lebih demokratis, ya. Tetapi pada prinsipnya sistem ekonomi dunia itu sudah mengikat kita sehingga lebih banyak undang-undang yang dipakai di Indonesia itu berpihak pada ekonomi kapitalis. Misalnya seperti itu. Kenapa? Ya karena pemerintah punya apa namanya kepentingan di situ. Kemudian di dalam pandangan ini, hukum sebagai ideologi, penafsiran dan aplikasi hukum oleh lembaga-lembaga hukum, misalnya hakim, itu bisa dipengaruhi oleh ideologi yang mereka anut. Hal ini bisa mengarah pada ketidakadilan atau ketidakseimbangan di dalam keputusan hukum. Ya. Kemudian hukum itu di dalam paradigma hukum sebagai ideologi dianggap sebagai hasil interaksi kekuatan sosial, termasuk kelompok-kelompok sosial yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi. Perubahan di dalam hukum seringkali merupakan hasil dari perjuangan antara berbagai kelompok ideologis yang saling bersaing. Nah, ini kita hukum sebagai ideologi. Maka di dalam paradigma hukum sebagai ideologi, kita melihat bahwa hukum itu tidak netral. Ya, ideologi sebagai paradigma tidak
menjadikan hukum sebagai suatu lembaga yang netral. Kenapa? Karena ada keberpihakan, ya, terutama keberpihakan pada kekuasaan. Dan di dalam hukum sebagai ideologi ini, hukum berfungsi sebagai alat legitimasi pada praktik-praktik hukum. Ya, kalau kita mau ambil contoh misalnya, kalau diloloskan misalnya perubahan masa jabatan presiden boleh menjadi 3 tahun. Ya, ini kita sebut sebagai hukum itu berfungsi sebagai alat legitimasi pada praktik-praktik hukum. Kalau nggak ada undang-undangnya, ya dibuatkan undang-undangnya. Misalnya, ya, ada tuntutan judicial review, ada tuntutan peninjauan undang-undang kembali. Contoh yang kita lihat hari-hari ini, ya, di calon presiden dan wakil presiden. Kenapa? Ya, karena ini tadi ada kepentingan-kepentingan, ya, walaupun misalnya bukan kepentingannya Jokowi langsung, ya, atau orang yang berkepentingan langsung, ya, tetapi ada kelompok-kelompok yang punya kepentingan bahwa hukum ini dipakai sebagai alat legitimasi. Kemudian hukum sebagai ideologi juga dipakai untuk kestabilan negara. Nah, ini kalau kalian mau ambil kajian, banyak sekali pada masa Orde Baru itu atas nama kestabilan negara, maka diberlakukan suatu peraturan atau hukum. Oke, ini tadi hukum sebagai ideologi. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya. Iya, Mbak siapa? Kautsar, Bu. Oh ya, Mbak Kausar, silakan. Ya, kan ini kan hukum sebagai ideologi, berarti kan seharusnya itu hukum semuanya berdasarkan dengan Pancasila gitu, ideologi yang kita lakukan. Tapi berarti itu pada kenyataannya eh, hukum yang harusnya sebagai ideologi itu tidak sesuai gitu ya, Bu, berjalannya tidak sesuai dengan Pancasila karena tidak netral gitu, atau dia sebagai alat legitimasi sesuai orang-orang yang berkepentingan. Berarti maksud apa sambungannya ke situ, Bu. Berarti tidak berfungsi sebagai ideologi yang sesuai atau kayak gimana tuh, Bu? Seharusnya kalau kalau kita melihat hukum sebagai ideologi, ya, uh, dasarnya nilai-nilainya adalah nilai-nilai Pancasila, bahwa misalnya kemudian hukum kita ingkar ke. Oke, jadi maaf ya, Mbak Kausar, ya. Kita ambil contoh misalnya negara Korea Utara, ya, ideologinya ideologi komunis, ya. Kemudian dia memakai hukum-hukum, ya, hukum itu dipakai kekuasaan, dipakai untuk pemerintahannya, untuk menopang kekuasaan mereka. Nah, itu kita lihat bahwa hukum dilihat sebagai ideologi.
Bisa dibedakan, Mbak, ideologi hukum dan hukum sebagai ideologi? Maaf Bu, tadi yang awal tuh sempat terputus. Oh iya, kita ambil contoh yang dimaksud gini. Indonesia itu kan pakai ideologinya Pancasila. Jadi semua eh, sumber hukum itu rujukannya pada nilai-nilai yang ada di Pancasila. Nah, kalau kita analisis nilai-nilai di Pancasila itu sebetulnya sudah mencerminkan nilai-nilai sistem nilai oleh masyarakat Indonesia. Namun demikian, ya, pada praktiknya saya tidak bilang Indonesia ideologi Pancasila itu kemudian melanggengkan kekuasaan, tidak seperti itu, tetapi ada praktik-praktik, ya, ada praktik-praktik atau celah-celah yang dipakai, ya, celah-celah yang dipakai kemudian menjadi produk hukum di Indonesia untuk melanggengkan atau memenuhi kepentingan-kepentingan dari kekuasaan. Ya, kita ini yang di Indonesia. Contoh misalnya yang di eh, Korea Utara, ya. Kalau itu memang hukum benar-benar dipakai untuk menopang kekuasaan komunis yang ada di sana. Nah, berbeda dengan di Amerika misalnya. Di Amerika azasnya adalah demokrasi liberal, ya. Demokrasi liberal beda dengan demokrasinya Pancasila. Maka aspek hukum, aspek hukum ekonomi, hukum apapun di sana ideologinya ke demokrasi liberal tadi. Gitu Mbak Kausar, bisa dipahami? Ya, bisa Bu, terima kasih. Ya, ada lagi? Baik, kita lanjutkan pada yang ketiga, melihat hukum itu sebagai paradigma hukum sebagai rekayasa sosial. Jadi melihat paradigma hukum ini nanti teman-teman itu melihat kalau misalnya ini kalian jadikan analisis sebagai bahan skripsi, ya, misalnya itu contohnya misalnya gini, ada satu produk hukum kemudian, ya, misalnya analisis analisis eh, analisis undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif atau di dalam paradigma hukum sebagai sistem nilai. Nah, itu contoh misalnya yang bisa teman-teman nanti kalian nanti mengkajinya UU TPKS itu di dalam paradigma sistem nilai, ya, nilai yang dianut oleh bangsa atau oleh Indonesia. Nah, kalau melihat pakai paradigma eh, ideologi, hukum sebagai ideologi, nah itu beda lagi. Kalau melihat pakai paradigma hukum sebagai rekayasa sosial, itu beda lagi. Jadi paradigma ini adalah mengkerangkai, ya, mengkerangkai cara kita memandang suatu fenomena hukum tadi. Ya. Jadi misalnya kalian nanti jadi apa namanya ahli gitu, ya, kan suka ada tuh ahli yang diwawancarai, ahli hukum atau ahli apa yang diwawancarai, maka paradigma yang disebut paradigma ini membantu kita di dalam mengkerangkai sesuatu, memframe, ya, ibaratnya ada lukisan, kalau ada frame-nya, ada figuranya, hanya yang di dalam figura itu yang akan kita bahas. Bisa dipahami, ya, paradigma itu seperti itu. Nah, yang ketiga, hukum sebagai rekayasa sosial.
paradigma rekayasa sosial adalah pendekatan paradigma hukum yang melihat peran hukum di dalam mengubah struktur sosial. Di dalam pandangan ini, hukum tidak hanya dianggap sebagai alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk merancang perubahan sosial, ya, perubahan sosial yang diinginkan. Kita kemarin juga sudah membahas konun, ya. Ya, konun itu kalau mau dilihat pakai paradigma rekayasa sosial sangat bisa ini, ya. Bagaimana kita merekayasa perubahan, misalnya perubahan masyarakat di Aceh sana sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sifat dari paradigma rekayasa sosial, ya, antara lain lebih diarahkan pada bekerjanya hukum daripada isinya yang abstrak. Kemudian hukum adalah lembaga sosial yang dapat dikembangkan melalui usaha manusia. Kemudian menekankan pada tujuan sosial yang dilayani oleh hukum. Aturan hukum harus lebih dipandang sebagai pedoman untuk mencapai hasil yang adil bagi masyarakat daripada kerangka yang kaku. Bagaimana melihat atau langkah-langkah untuk membuat hukum itu sebagai rekayasa sosial. Ini menurut Adam Podgorski. Pertama, yaitu mendeskripsikan sesuatu situasi yang dihadapi itu dengan baik. Ya, misalnya situasi di Indonesia, latar belakang budaya, latar belakang ekonomi, aspek-aspek lainnya, ya. Kemudian kita membuat situasi untuk menentukan jenjang susunannya. Membuat hipotesa-hipotesa, kemudian mengukur efek hukum yang dibuat. Nah, hukum sebagai dalam paradigma rekayasa sosial ini sangat membantu, ya, para legislator di dalam merancang undang-undang. Ya. Perilaku apa sih yang ingin dirubah di rekayasa sosial, seperti apa yang ingin dibuat oleh pemerintah, misalnya di dalam menghadapi krisis COVID-19, ya, COVID-19. Nah, maka perlu ada rekayasa sosial nih. Rekayasa sosial ini juga harus diterbitkan atau diwujudkan di dalam produk hukum. Ya. Sehingga misalnya salah satunya kita bisa berkuliah hari ini seperti ini, ya, ada undang-undang, ada peraturan menteri sejak COVID yang memperbolehkan perkuliahan melalui media online. Maka ini salah satu, atau kita bisa, kalau kalian mau lihat ini sebagai sebuah langkah rekayasa sosial, dan sampaikan di dalam hukum sebagai rekayasa sosial. Silakan. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Oh ya, mungkin ada yang mau berbagi kira-kira situasi di Sudan sebelum kalian meninggalkan Sudan itu situasi politik atau
kondisi sosial budayanya di sana seperti apa yang kalian rasakan atau kalian ketahui? Fahri pengamat politik, Bu. Siapa? Monggo. Ada yang jurusannya eh, apa ya? Politik itu fikih siasah ya? Mas Abdul Aziz. Monggo, Mas. Silakan Mas Abdul Aziz. Saya bukan pengamat politik Sudan, Bu. Fahri, Bu, yang pengamat politik, Bu. Akan aja, tidak harus pengamat ya. Kan setiap orang mungkin berbeda ya tentang pengalaman. Monggo silakan. Siapa tahu ada yang ya. Ya. Siapa tadi? Mas Erik. Mas Erik Jailani. Atau mbak-mbaknya. Untuk kondisi politiknya atau kayak gimana, Bu? Itu Mas Hasan Albana kayaknya udah siap. Ya, monggo. Saya sih bukan pengamat politik. Saya tidak mengikuti perkembangan politik di Sudan ya. Saya hanya ingin tahu ya bagaimana situasi di sana gitu ya menurut kalian. Karena Iya. sejak ngajar ini saya jadi agak ya jadi melihat apa namanya konflik di Sudan ini sebagai sesuatu yang bisa kita lihat ya, bisa kita cermati bersama. Iya, kalau saya mungkin garis besarnya aja sepengetahuan saya yang saya ikuti ya, Bu ya. Jadi kan di tahun 2019, 18 akhir ke 19 itu mulai pecah sempat konflik itu antara militer sama rakyat sipil ya, Bu, karena mau menurunin presiden yang sudah 32 tahun memimpin negara. Itu presidennya. Nah, itu rebutan lah antara militer dengan sipil dan akhirnya naik dari sipil yang naik. Tapi yang dari sipil dia setelah naik itu juga masih sering didesak-desak sama militernya karena apa ya menuntut perubahan secara langsung secara instan kayak gitu. Jadi dan masih dari rakyat sipilnya juga masih sering melakukan beberapa demo dalam eh, kurun waktu itu dari 2020 sampai 2023. Nah, di akhirnya itu saya kurang tahu gimana akhirnya setelah turun. Nah, di 2023-nya itu eh, malah militernya yang terpecah bagi dua gitu. Jadi dua kubu. Bukan ada kubu. Jadi ada satu militer yang resmi sama militer yang tidak resmi gitu ya. Jadi militer yang resmi yang melewati prosedur sekolah apa namanya? Yang resmi itu sama ada satu militer yang tidak resmi itu dia awalnya eh, tentara-tentara yang ada di kawasan pinggiran-pinggiran Sudan itu mereka disenjatai sama presiden yang lama.
dikasih senjata, tetapi kan mereka ya kasarannya orang-orang pedalaman gitu ya Bu, yang nggak sekolah, yang nggak pakai nggak punya ilmu dasar militer gitu. Nah itu, tapi mereka dapat posisi di pusat juga. Nah, ketika mereka dapat posisi di pusat itu, akhirnya mereka merasa sudah memiliki posisi, memiliki kekuatan juga. Nah, itulah mereka rebutan di situ. Akhirnya militer yang asli, yang resmi dengan militer yang tidak resmi itu mereka rebutan untuk jadi pemimpin negara. Nah, dan akhirnya eh, masyarakat-masyarakat itu juga terbagi menjadi dua gitu, yang pro militer ada, yang pro apa satu lagi ya, lupa saya namanya. Eh, itu mereka juga ada yang mendukung yang tentara yang itu, dan karena dua-duanya militer, dua-duanya punya senjata, akhirnya di terakhir di tahun 2023 itu benar-benar perang dengan senjata gitu, serang-serangannya dengan senjata, dengan bom. eh itu akhirnya menjadikan masyarakat sebagai tameng hidupnya lah ya gitu. Jadi di masyarakat perang-perangannya langsung di daerah perumahan rumah pemukiman warga gitu Bu. Oke, oke ya. Oke, saya jadi bisa membayangkan latar belakang dan konteksnya. Memang beda penyiar radio PPI dunia katanya. Oke, terima kasih Mbak Kausar ya. Tapi di sana itu bersuku-suku juga seperti di Indonesia ya, banyak suku gitu atau hanya satu suku? Banyak suku-sukunya sih Bu, banyak. Oke. Oke, baik. Nanti kapan-kapan kita akan bahas ya. Minggu depan insya Allah kita membahas soal relasi antara sosial dan politik. Mungkin nanti kita juga akan mendiskusikan masalah ini lebih dalam lagi. Terima kasih Mbak Kausar. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan dulu ya untuk hari ini ya, karena juga tidak kondusif di jalan ke geronjal-geronjal begini. Oke, baik. Tapi alhamdulillah tidak mengurangi makna dan apa yang perlu kita capai pada perkuliahan hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di sinau ya. Baik Bu. Hati Bu, semoga selamat. Terima kasih Bu. Hati Bu. Hasan anak parpol Bu. Nggak boleh dong.